bersyukur kepadamu. Setiap kali kami dapat kesempatan untuk kami berjumpa dengan Tuhan, itu suatu kesempatan yang tidak pernah kami dapatkan di tempat lain dan dalam suasana apapun juga. Terima kasih Bapak. Kami percaya hidup yang Bapak berikan buat kami ini sangat berharga dan tidak bisa digantikan oleh materi apapun juga. Bapak, kami mau nikmati hidup ini untuk memuliakan Tuhan, melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan-Mu. Roh Kudus memampukan kami, apalagi ketika COVID-19 masih menjadi hal yang menakutkan buat seluruh dunia. Di situ kami belajar Bapak, betapa tidak berdayanya kami manusia ini. Orang sekaya apa, orang semampu apa, orang sekuat apa dalam posisi jabatan kedudukannya, tapi dengan virus ini semua kami tidak berdaya. Maka itu kalau sampai hari ini kami masih terlindung, kami masih terjaga karena kasih sayang Tuhan. Sungguh kami mau melakukan yang terbaik yang Tuhan tetapkan atas hidup kami. Roh Kudus, sungguh kami gak sekedar berdoa, tapi kami minta dengan serius untuk kami tidak membuang-buang waktu dalam hidup ini, untuk kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri buat kami, tapi kami mau melakukan yang terbaik itu. Roh Kudus, Engkau bekerja di antara kami. Anak-anak kami yang bersama kami juga, Tuhan hadir untuk mereka. Biar Roh Kudus yang menemui anak-anak kami, sehingga mereka pun bisa mengenal Tuhan. Terima kasih karena Papa sungguh baik buat kami semuanya. Dan kami siapkan hati kami untuk kami boleh belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kehendaknya di surga jadi dengan sempurna dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi semua Pak Gembala, terima kasih. Firman Tuhan. Ya, baik. Oke, silakan. Ini ada tempat kursi banyak di situ. Ayo maju lagi. Silakan. Baik. Saudara, kalau kita mendengar kata hidup, ya, apa yang muncul di benak kita? Hidup. Ya. Karena kalau kita tidak tahu apa arti kata hidup, berarti, maaf ya, jangan tersinggung saya ngomong ini, berarti kita cuma hidup-hidupan saja. Betul tidak? Kalau kita nggak tahu arti kata hidup, ya berarti kita hanya hidup-hidupan saja. Nah, yang kedua, kalau mendengar kata hidup, maka kita harus melihat, menemukan, mencari tujuan hidup itu. Sama. Kalau kita hidup tetapi tidak tahu tujuan hidup kita itu apa, maaf, jangan tersinggung saya bicara ini. Atau direkam aja, Vin. Ya, rekam aja belum. Ya. Jadi kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita, yang satu juga, Vin. Udah belum? Nah, atau salah satu aja. Yang biasa saja untuk merekam. Enggak, itu nggak apa-apa, nggak usah deh. Enggak, yang satu. Oh, rekaman. Oh ya, satu aja. Maaf ya, maaf. Jadi saya ulangi lagi, kalau kita tidak tahu hidup itu apa, berarti kita cuma hidup-hidupan. Kalau kita juga tidak tahu tujuan hidup itu apa, maafkan saya harus ngomong ini, maka tidak beda, maaf ya jangan tersinggung ya, dengan mereka yang berkaki 4 itu. Sebab mereka hidup itu cuma 2 tugas. 1, berkembang biak. 2,
untuk dimakan oleh yang lain, termasuk kita yang makan mereka. Lo ngerti tidak maksud itu? Nah, mereka tidak punya yang lain. Pagi-pagi mereka bangun, mereka mikir kerja, mereka mikir belajar, mereka mikir yang lain. Jawab, tidak. Pokoknya hari ini ada makanan, ya udah. Ngerti nggak saudara? Mereka juga hidup, tapi mereka tidak punya tujuan apa-apa selain berkembang biak dan dimakan oleh yang lain. Tapi kalau manusia ini luar biasa. Selama kita hidup, wah, ada ketetapan Tuhan. Ya, dengar, ada ketetapan Tuhan yang Dia titipkan kepada kita untuk kita melakukan apa yang Dia tetapkan. Artinya begini, tidak ada manusia lahir ya hanya sekedar lahir, tidak. Ya, semua manusia yang dilahirkan itu pasti membawa sebuah ketetapan dari surga. Nah, itu bedanya kita dengan binatang. Maaf, saya berikan contoh ini. Saya tidak tahu, kemarin saya mengikuti berita dalam 2 hari ini viral di sosial media tentang Ellis Taylor, orang di Amerika kulit hitam. Ya, ramai itu sosial media, itu bukti. Dia adalah anak hasil perkosaan. Ngeri sekali. Tapi dia jadi orang yang hebat di Amerika Serikat. Nah, siapa ngira bisa seperti itu? Lalu viral berapa hari sebelumnya, ya, foto-foto dari presiden kita berapa tahun yang lalu. Orang bilang itu hoax atau tidak, saya jawab kepada mereka, kita nggak perlu bahas foto ini benar atau tidak. Yang fakta, Pak Jokowi ini orang yang sangat miskin dulunya, betul tidak? Sampai orang tuanya pun nggak bisa bayar sewa rumah dan numpang di satu keluarga. Orang Katolik yang menolong di pinggir sungai, bayangkan. Tahun 98 di foto yang berikut muncul Pak Jokowi masih jadi membuat acara. Nah, pembicaranya Jaya Suprana dan waktu itu Ibu Sri Mulyani, masih ingat ya, lihat foto itu. Lalu di situ dituliskan, siapa ngira moderatornya akhirnya jadi presiden. Nah, wanita yang sebelah kanan itu jadi menteri keuangan, orang hebat. Nah, itulah bukti bahwa setiap kita yang dilahirkan ke dunia, tolong perhatikan siapapun orang tua kita. Maaf saya berkata, siapapun orang tua kita, maka kita tetap lahir dengan tujuan. Amin. Ingat itu. Nah, dalam satu WA grup saya yang di Manokwari bahas masalah Ellis Taylor ini. Nah, terus saya bilang, nah ini maaf ya, seperti seorang Dina Biri tahu bagaimana kami dalam pelayanan pesat ini, pelayanan desa terpadu ini. Saya bilang kepada mereka, grup Manokwari ya, nah ini salah satu tugas, salah satu pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Pokoknya setiap kali ada bayi lahir, catat ini, jangan dipersoalkan siapa orang tuanya. Setuju nggak? Itu nggak penting. Loh, kok nggak penting bagaimana? Ya karena saya ada di pihak yang negatif. Loh, kenapa? Artinya begini. Kenapa saya sering berkata kepada banyak orang, kita nggak pentingkan siapa orang tua kita. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu jelas kita ini anak kandung siapa, kecuali tes DNA. Betul tidak? Coba jawab. Modal mirip wajah, pasti nggak itu orang tua kandung dan ini anak kandung, hanya modal mirip wajah? Coba jawab. Tidak. Maka itu kenapa setiap manusia lahir
Tuhan tidak pernah memberi kesadaran. Kan itu bayi sudah hidup, begitu lahir, kan sudah melek, langsung oh ini mamaku. Lo ngerti nggak? Saya belajar hal ini. Maka itu ketika Roh Kudus mengajar saya konsep ini. Nah seperti saudara tahu, di Nabire sudah cukup dikenal. Tapi jangan tanya ya orangnya siapa, awas. Berapa banyak bayi yang tertolak saya bawa ke Nabire dan diasuh oleh beberapa keluarga. Hari-hari ini ada 2 lagi yang sedang dititipkan. Cuma karena corona ini nggak ada orang yang bisa mengambilnya. Nah saya kirim uang terus untuk biaya hidup. Nah saya akan terus berbuat seperti itu. Maka itu ketika ada orang-orang yang kecewa, kenapa aku dibuang, kenapa aku diadopsi, maka saya selalu berkata kepada mereka, semua kita belum tentu anak kandung 2 orang itu kalau nggak tes DNA. Maka itu jangan ada yang pernah mempersoalkan siapa orang tua kita. Setuju nggak ini? Nah kalau sudah saya jelaskan begini, betul nggak saya berkata? Nggak penting saudara siapa orang tua kandung kita. Yang penting bahwa kita ada sampai hari ini, sudah seumur sekian ini, dan bertanya terus hidup ini mau apa? Dan hidup ini akan dibawa kemana? Setuju nggak? Loh, saya tanya serius, nggak penting. Di ruangan ini nggak usah tanya siapa orangnya. Satu kali saya belanja ke suatu toko, orangnya ada di sini. Terus Roh Kudus bicara tentang salah satu karyawan toko itu. Nah, terus saya tanya kepada pemilik toko itu karena saya kenal. Oh, nggak tahu dia cuma ngelamar kerja yang kami terima. Nah ternyata saudara kita ini dari kecil nggak punya papa. Oh iya, ya, karena dia nggak tahu, maka saya minta nomor teleponnya, terus saya kontak. Nah dia kaget, kok saya bisa tahu kalau dari kecil dia nggak tahu siapa papanya. Buat saya nggak penting, saya layani dia, nggak penting. Kamu nggak usah cari di mana orang tuamu, nggak penting. Yang penting kamu ada di Nabire sekarang dan Tuhan punya tujuan untuk kamu. Itu yang harus kita tahu. Maka itu saudara dalam hidup ini, saya ulangi lagi, kalau saudara dan saya tidak tahu hidup ini apa dan hidup itu untuk apa dan mau kemana, maaf, maka kita nggak lebih dari siapa tadi, maaf. Yang keempat, awas, harus tahu tujuan kita apa. Adik-adik, ya, orang tuamu yang kaya ataupun orang tuamu yang kurang kaya, jangan pernah mempersoalkan hidupmu akan jadi apa. Itu semua yang menentukan adalah dirimu sendiri. Dengar, ada nggak anak-anaknya orang kaya gagal? Banyak. Nah banyak malah. Ada nggak anak-anak keluarga yang tidak mampu tapi berhasil? Banyak. Nah itu, makanya kita harus tahu. Nah begitu pula dengan gereja. Jangan main gereja-gerejaan. Ya jangan main gereja-gerejaan. Kenapa? Karena gereja tujuannya dilahirkan bukan cuma sekedar buat ibadah hari Minggu, lalu latihan musik, lalu ini liturginya, ini acaranya, tidak. Lebih daripada itu tugas gereja. Maka itu ketika gereja terjebak, catat, ketika gereja terjebak hanya dengan rutinitas hari Minggu dan semua dana, daya, usaha, pikiran hanya difokuskan ke hari Minggu, maka setan berhasil. Loh kok setan berhasil? Iya, berhasil apa? Setan berhasil menggoblokkan gereja. Jadi Senin sampai Sabtu sibuk hanya untuk hari Minggu yang paling lama 3 jam. Bayangkan 24 jam kalikan 7 berapa itu? Berapa jam itu? Ayo 24 kali
berapa? 168 jam kita hanya habiskan untuk yang 3 jam. Maka yang 165 jam kita ngapain? Betul tidak saudara? Ini pertanyaan penting buat gereja. Maka itu saya nggak hobi buka gereja, bikin repot, maaf. Betul tidak? Tanya Pak Gembala. Ngurus gereja itu repot. Maka itu saya ingat Pak Yakub Nahuai berkata, jauh lebih mudah ngurus orang hutan daripada orang. Dan saya setuju kalimat itu, loh, betul tidak? Ngurus orang hutan cuma bawa 2 tongkat dan pisang. Dan betul kata Pak Yakub Nahuai. Tapi ngurus kita, aduh. Maka itu kalau ada orang hobinya buka gereja, itu cari masalah itu orang. Loh, betul tidak? Ribet urusan gereja ini. Jauh lebih mudah ngurus toko. Setuju nggak saya ngomong ini? Sekalian dapat duit. Maka itu kalau gereja motivasi cari duit, jahat di mata Tuhan. Amin. Nah, jadi gereja mereka juga nggak bisa, Pak Yana. Jangan dihapus ya, karena yang ini depan nggak ada. Jadi sama dengan gereja. Kalau gereja nggak tahu tujuannya untuk apa, maka gereja hanya terjebak dengan rutinitas hari Minggu. Lalu hari-hari lain ngapain? Jawabannya ya istirahat, enak saja. Bukan begitu, hidup itu bukan begitu. Jadi kita harus tahu, termasuk anak-anak muda yang mau menikah juga. Kalau saudara menikah harus tahu menikah itu untuk apa. Jangan dulu ditanya, jadi kamu kawin untuk apa? Gak tahu, mamaku itu ribut terus pengen punya cucu. Lu ada gak orang menikah gara-gara mamanya ribut terus? Nah, kalau saya konseling pranikah ada begitu, saya batalkan pernikahan nanti dulu, belikan boneka untuk mamamu supaya mainnya. Masanya pengen punya cucu, anaknya dipaksa kawin, ngawur itu. Ya, salah, menikah bukan itu. Juga begini, kenapa sih kamu menikah? Habis umurku segini. Salah juga. Tanya lagi, kenapa kamu menikah? Habis temanku sudah menikah semua kok belum. Awas kamu. Apalagi yang menikah tujuannya, aduh karena aku nggak tahan godaan seks, awas. Menikah karena tujuan seks, hancur rumah tangga itu. Dan itu jebakan iblis. Lalu kalau ditanya, jadi untuk apa menikah? Jawabannya, untuk menghadirkan surga ke bumi. Itu tujuan pernikahan. Karena kalau setiap pernikahan tidak berhasil menghadirkan surga ke bumi, maka yang hadir adalah neraka. Dan terbukti, saya tanya lagi, iblis berhasil nggak membuat hampir semua keluarga seperti neraka? Itu tujuan iblis. Maka kalau kita mau jujur, ternyata apa yang iblis kerjakan dengan gereja kerjakan, ternyata iblis jauh lebih berhasil daripada kita. Jawab iya atau tidak? Maka itu kejahatan bertambah terus. Harusnya kita lebih berhasil dari mereka. Seharusnya. Tapi kenapa mereka lebih berhasil dari kita? Jawabannya cuma satu. Karena setan punya tujuan dan tahu tujuannya apa. Yaitu menghancurkan kita. Tapi kita seringkali nggak tahu tujuan apa. 90 sekian persen, kalau orang tanya, lalu kamu hidup untuk apa? Jawabannya cari duit. Betul? Kedengarannya betul atau salah? Betul. Tapi salah. Loh, kok betul tapi salah bagaimana? Karena hidup bukan cuma untuk uang. Betul? Pernah ketemu banyak orang miskin tetap hidup? Loh, saya tanya cepat jawab. Terus berani anaknya banyak lagi, saya heran. Maaf ya saya ngomong. Nah, jadi hidup ini bukan karena uang, salah. Ada tujuan yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Maka itu saya kembali lagi. Jadi, maaf ya jangan tersinggung.
Anak-anak yang sedang mencari jati dirimu karena kamu marah pada orang tuamu, saya ulangi lagi, ternyata orang tua kita nggak penting. Karena ada cukup banyak orang tua yang nggak bertanggung jawab atas anak-anaknya. Betul tidak? Sehingga anak-anak itu hidupnya hancur, maka itu nggak usah ikutin mereka. Setiap kita dilahirkan karena Tuhan punya tujuan, punya rencana untuk hidup kita. Dan hidup ini nggak cuma asal hidup-hidupan saja, tapi punya target. Nah, siapa yang suka dengerin radio Suara Menara Kasih di sini? Awas orang Nabi nggak mau dengar, awas. Nah, pernah dengar ada penyiar namanya Opa Agus? Nah, ini orangnya berdiri dong, Opa Agus sebenarnya. Tunggu Opa ya. Ini Opa Agus gitu ya. Silakan duduk. Kenapa? Ya sayang waktunya habis ini kami akan pelayanan ke tempat lain. Opa Agus ini anak adopsi. Jadi sampai sekarang nggak pernah tahu ya orang tua kandung saya. Tapi saya lihat selama di Nabire orang melihat hidupnya bisa jadi berkat luar biasa. Maka itu saya katakan gak penting siapa orang tua kita. Nah, arti tidak penting secara normal. Antara anak-anak dengan orang tua, siapa yang akan berangkat duluan? Jawablah. Lo ngerti tidak? Ya karena orang tua pasti akan berangkat duluan. Maka itu gak penting. Toh suatu hari nanti kita akan ditinggal mereka juga. Maka itu tolong kebenaran ini kita sampaikan ke banyak orang yang dari kecil orang itu ditinggal. Betul? Nah akhirnya dalam WA group yang di Manokwari, ketika beritanya Ellis Taylor ini merebak, saya ngomong kepada mereka, nah ini salah satu tujuan saya hidup. Salah satu, ada banyak, menyelamatkan anak-anak yang gak diinginkan. Dan bersyukur kepada Tuhan, dari 6 doktor yang saya luluskan, doktor ya, bukan dokter teologi. Saya gak suka orang sekolah teologi. Loh kenapa? Makin banyak pendeta, makin banyak ribut gereja itu. Karena masing-masing pendeta cari makan, maaf. Loh betul tidak? Awas ya anak muda, jangan tinggal sekolah teologi. Awas kamu. Bahkan serius, saya pengen nutup semua sekolah teologi karena nggak ada hasilnya. Loh kenapa saya berkata begitu? Coba dengarkan. Antara Injil dengan narkoba, mana yang lebih terkenal dan mana yang lebih laku? Jawab. Nah, betul? Nah, padahal untuk menyatakan Injil, gereja buka sekolah Injil. Di Nabire nggak tahu berapa banyak sekolah Alkitab. Setan demi visinya supaya semua manusia jatuh dalam dosa. Setan pernah buka sekolah dosa? Nah, ini pertanyaan penting. Jadi yang berhasil punya sekolah atau nggak punya sekolah? Cepat jawab. Yang berhasil yang punya sekolah atau nggak punya sekolah? Ya sudah, yang punya sekolah tutup aja, nggak pernah berhasil. Itu logika saya, serius. Dan banyak orang nggak suka. Saya minta kalau kamu nggak suka, itu hakmu. Tapi jawab pertanyaan saya, siapa yang lebih berhasil, setan atau gereja? Dalam mencari jiwa, kan itu perintah Tuhan untuk kita. Betul, selamatkan jiwa sebanyak-banyaknya. Bahkan pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu. Itu perintah loh saudara. Nah pertanyaannya, siapa yang lebih berhasil mendapat jiwa? Narkoba atau Injil? Cepat jawab. Nah, kenapa kita harus marah? Karena gak ada hasilnya. Mahal-mahal lagi sekolah teologi sekarang ini sekarang. Betul, gak ada hasilnya. Sampai tahun 2003 itu data sekolah Alkitab, sekolah teologi di Indonesia ini ada 600 sekian. Itu 2003 data terakhir saya tahu. Sekarang nggak tahu sudah berapa banyak lagi. Ngomong saja 500 saja sekolah
teologi sekolah Alkitab di Indonesia. Ngomong saja, 500 sekolah teologi di Indonesia ini mahasiswa tingkat terakhir itu bilang aja 15 orang. Padahal lebih dari itu. Oke? Berarti setiap tahun sekolah-sekolah teologi di Indonesia meluluskan berapa sarjana teologi dan pendeta? Cepat kali kan? 7.500. Saya pikir menapa Tejo ini. Loh, itu kalau rata-rata 15 mahasiswa yang tingkat terakhir itu 7.500 STH dan calon pendeta. Banyak atau sedikit? Banyak. Pertanyaannya, kemana semua? Jawaban saya, rebutan pelayanan. Karena masing-masing mahasiswa teologi kan cari lahan dong. Maaf saya berkata, lo betul nih. Saudara jawab, catat. Pemuda-pemudi pondok pesantren lebih jauh militan daripada pemuda-pemudi gereja. Saya berkata betul atau salah? Betul. Mereka lebih militan. Anak-anak muda di pondok-pondok pesantren itu berani mati, berani lapar. Tapi pemuda-pemudi gereja maunya Indonesian Idol. Maka itu paling hebat kalau tampil di mimbar. Puji Tuhan, COVID-19 datang, bubar mimbar itu. Loh betul tidak? Apa? Jadi sekarang di kota-kota besar yang dirumahkan, atau kata dirumahkan yang bukan cuma karyawan, tapi full timer gereja dirumahkan juga, masih nggak ada kerjaan. Loh betul tidak? Menyedihkan. Maaf saya harus ngomong apa adanya. Ngerti ya? Maka itu kalau kita nggak tahu tujuan kita hidup, tujuan kita bergereja itu apa? Ya seperti itu, kita cuma putar-putar. Contoh kecil aja ini yang saya bahas di banyak kota. Ya. Jumlah sekolah dan jumlah rumah sakit makin dari makin bertambah nggak? Jawab coba. Oke, sekarang sekolah sudah nggak ada kegiatan seperti dulu. Rumah sakit aja. Nah, diri aja lihat. Ada berapa klinik yang ada rawat inap? Betul, apalagi kota-kota besar. Nah, saya tanya begini. Kalau jumlah sekolah terus bertambah dan jumlah rumah sakit bertambah karena pemerintah membuka izin rumah sakit sebanyak-banyaknya sebab semua rumah sakit umum daerah nggak sanggup menampung. Betul? Nah, ketika izin buka rumah sakit dibuka lebar oleh pemerintah, pernah nggak sadar gereja menyiapkan perawat nggak? Nggak usah bilang dokter atau rumah, perawat saja. Saya jawab. Ada nggak khotbah-khotbah gereja menantang anak muda untuk jadi perawat? Kalau di Papua masih lumayan, nggak sedikit anak-anak muda gereja jadi perawat. Tapi di Jawa khususnya minus, saudara. Hampir tidak pernah ada pendeta khotbah di gereja-gereja di Jawa yang menantang anak-anak muda di gereja itu untuk jadi guru dan jadi perawat. Jawab iya atau tidak? Nggak dipikir oleh para pendeta itu. Dikira cukup sakit cuma berdoa masuk ke rumah sakit, pret. Betul? Saudara lihat dengan COVID-19 tidak sedikit pendeta juga yang mati. Katanya beriman, itu iman yang ngawur. Ngerti? Jadi harus biarin anak-anak nggak apa-apa ya, nggak usah terpengaruh. Dulu kita juga begitu, cuma lupa sekarang. Oke? Jadi ini kebenaran. Maka itu tiap tahun seperti bulan-bulan begini. Saya dari dulu sudah lebih 30 tahun. Terus yang mulai bulan April, Mei, Juni, itu khotbah saya di mana-mana menantang gereja untuk menyiapkan anak-anak muda jadi perawat, tenaga medis, mau dokter atau apa, dan jadi guru. Karena ini penting.
Tapi semuanya lata, ingin buka gereja semua. Maaf, kita harus berubah konsep ini, saudara. Jadi tolong simpan. Bahwa kalau hidup tidak tahu hidup ini untuk apa. Kalau kita bergereja pun kita nggak tahu untuk apa. Maaf, maka kita nggak lebih dari kaki 4 itu. Betul? Maka itu kalau ada kalian anak-anak muda dengar ya. Pagi-pagi bangun lapar makan, kenyang kamu tidur lagi, tunggu lapar siang bangun makan lagi. Awas kamu begitu. Setuju nggak saya ngomong ini? Apa tujuannya? Terus sudah kenyang, pacaran lagi. Oh, kalau itu anak saya blender dia. Loh serius, untuk apa kamu hidup? Kalau kamu nggak tahu tujuanmu untuk apa, harus punya sesuatu. Oke, kita buka Yohanes 5 ayat 20. Ayat ini luar biasa. Yohanes 5 ayat yang ke-20. Ya. Yuk kita belajar akan kebenaran ini. Ya, supaya kita tahu. Nah, manusia itu kan perlu figur, perlu contoh. Betul tidak? Kalau saya tanya iya atau tidak? Binatang itu nggak perlu figur, nggak perlu contoh. Kata idola. Sebetulnya kata idola itu nggak bagus. Karena berhala, dari kata idol bahasa Inggrisnya. Dan itu berhala. Tapi dipositifkan, maka itu setiap manusia kalau hidup nggak punya idola, maka dia nggak punya tujuan hidupnya kemana. Saudara, dari kecil, dari SD, setelah ayah saya meninggal, saya kelas 4 SD, maka saya sudah punya cita-cita, saya pengen jadi guru atau jadi dokter. Itu dari SD itu sudah ada di pikiran saya. Kenapa saya pengen jadi dokter? Karena dulu waktu masih kecil saya ini langganan sakit. Nah, ada dokter yang sangat baik waktu saya masih kecil itu. Nah, rata-rata anak-anak kecil kalau ke dokter yang takut. Tapi dokter ini enggak, ramah sekali dan suka ngajak guyon. Nah, itu muncul di pikiran saya. Besok saya ingin jadi dokter. Sayang keluarga orang tua kami miskin. Yang kedua, guru. Setelah ayah saya meninggal, saya kelas 4 SD. Ada seorang guru SD namanya Pak Asrip, saya masih ingat, baik sekali, Muslim. Nah, terus terang dari situ saya pengen jadi Muslim, karena yang dari gereja papa mama saya kok gak seperti orang Islam ini yang penuh perhatian. Saya tuh kalau setelah ayah meninggal, saya tuh takut pulang ke rumah. Kenapa? Karena nenek dan ibu cuma nangis kerjanya, bingung mau ngapain. Nah, Pak Asrep tahu. Akhirnya saya diajak tinggal di rumahnya hampir tiap pulang sekolah. Saya dikasih makan di situ, saya istirahat di situ, saya diajarin juga. Wih, kok baik, tapi orang gereja sama sekali. Saya masih ingat. Orang gereja hanya datang ke rumah kalau pas ada kebaktian penghiburan, hari kesekian dari meninggal. Karena ada makannya itu kurang ajarnya orang gereja. Makan aja yang dicari. Ngaku. Betul tidak? Maka itu setelah saya jadi hamba Tuhan, saya paling tidak suka kalau ada ibadah rumah tangga pakai kata ibadah syukur, karena syukur itu sama dengan makan. Saya ngaku, betul tidak? Apalagi yang suka bawa kantong kresek, bungkus lagi, bungkus. Biarin saya ngomong apa adanya. Dan yang tersinggung itu orangnya. Kok repot? Maaf, betul tidak ngaku? Nah, jadi saya setelah jadi pendeta, saya melarang semua ibadah syukur ada makan, nggak usah. Nah, di situ kelihatan siapa yang cari Tuhan, siapa cari makan, kelihatan. Ya, betul tidak? Saudara, ini hal-hal yang kita harus tahu. Nah, jadi saya punya idola. 3 hari lalu, nah waktu saya lulus SD masuk SMP, kepala sekolah kami itu Pak Effendi, Muslim, baik juga. Ternyata 3 hari lalu saya punya grup. Ya, dari yang SMP, SMA saya ada grup. Dikirim foto salah satu teman saya. Aduh, nggak kenal siapa. Ya, tua sekali. Saya tanya siapa itu? Kamu nggak ingat? Enggak. Ini kepala sekolah kita Pak Effendi. Dia masih hidup, umur 83. Saya nggak bisa ditelepon, sudah kurang pendengarannya. Nah, Muslim baik lagi.
Ibu saya sering terlambat bayar uang sekolah, tapi Pak Effendi ini tahu. Itu luar biasa. Dan dia sering nombokin SPP saya. Nah, jadi punya idola. Harus punya. Karena manusia itu bisa menyontoh kepada siapa. Nah, maka itu idola kita harus Tuhan Yesus, katakan amin. Amin. Bukan Indonesian Idol, awas kan. Oke. Nah, Yohanes 5:20 itu seperti itu. Coba ya, kita ayo baca sama-sama. Ini hubungan Bapa di surga dengan Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Sebab Bapa mengasihi anak. Siapa anak di sini? Yesus. Tuhan Yesus. Betul, percaya Bapa di surga sangat mengasihi Tuhan Yesus? Betul. Nah, kalau saya boleh berkata, satu-satunya, bukan salah satu, bukti bahwa Bapa mengasihi Tuhan Yesus. Satu-satunya bukti. Baca. Begitu Bapa mengasihi Yesus, dan Bapa bagaimana? Menunjukkan kepada anak itu berapa hal? Segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Koma, stop dulu. Coba beri kalimat lain. Karena Bapa mengasihi anak, maka Bapa itu menunjukkan segala, ada kata itu enggak ya? Ya, segala sesuatu yang dibuat oleh Bapanya sendiri. Kata sendiri itu kuncinya. Artinya tidak diwakilkan, dia sendiri. Ayo coba keluarkan kalimat ini, muncul apa di benak kita? Ayo, anak orang atau anak binatang yang peniru? Ayo, jawab yang betul. Anak orang atau anak binatang yang peniru? Ayo, tadi ada yang bilang binatang, siapa itu? Dari mana suara ini? Saya dengar suara laki dari sebelah sini, ya udah saya tanya. Karena pakai masker nggak lihat saya mana. Dengar ya, ada suara binatang di sebelah sini. Binatang itu nggak pernah meniru. Betul, contoh aja. Ya, ini daerah di sini masih banyak tanah kosong, ya, jarak rumah berjauhan satu dan lain. Misalnya, saudara punya seekor induk sapi, ya, begitu induk sapi melahirkan, dia langsung mati, anaknya hidup. Nah, di sekitar tempat saudara tinggal nggak ada orang yang punya sapi, tapi itu daerah peternakan kerbau. Nah, di sini kan banyak orang Toraja juga, toh. Nah, saya dong, oh, itu luar biasa. Oke. Nah, sapi, anak sapi sejak lahir nggak pernah ketemu sapi lain, tapi dia kumpul 3.000 kerbau karena di daerah Sora, wih, kerbaunya banyak. Pertanyaannya, kamu jawab ya? Jadi, iya, siapa namamu? Iya dong, siapa namamu? Siapa? Francisco. Frans, dengar ya, kamu jawab. Om tanya. Seekor anak sapi dan sejak lahir nggak pernah ketemu sapi, tapi kumpul kerbau. Frans, kamu jawab. Dia tetap sapi atau jadi seperti kerbau? 1 lawan 3.000. Cepat jawab. Ayo, dia tetap sapi atau seperti kerbau? Karena dia nggak pernah ketemu kerbau seumur hidupnya. Ayo, sapi atau kerbau? Kerbau atau sapi? Cepat. Sapi nggak pernah terpengaruh, itu binatang. Maka itu ayat ini luar biasa. Yang namanya anak pasti mengidolakan papa dan mamanya, betul atau tidak? Bahkan semua anak pasti ingin kayak papanya, kayak mamanya, itu wajar. Nah, itu yang tertulis di Yohanes 5 ayat 20. Berarti apapun yang dikerjakan Tuhan Yesus, idolanya siapa? Kalau saya pakai kata idola, Bapa. Maka itu ini penting sekali. Jadi kalau ada di antara kita yang hidup tapi hidup-hidupan, apa tadi hidup-hidupan? Ayo, apa itu hidup yang hidup-hidupan? Cepatlah. Hidup yang nggak tahu untuk apa dan tujuannya apa.
Berarti orang itu tidak punya idola, nggak ada yang bisa dicontoh. Wajar tidak kalau manusia nggak punya idola, anak-anak nggak bisa membanggakan apa yang dikerjakan papanya atau mamanya. Maka kasihan anak seperti itu. Jadi saudara, ini penting dalam hidup kita untuk kita melihat Bapa di surga kerjakan apa saja. Ya, dan jangan ada yang beralasan, kok aku nggak tahu ya papaku ngerjakan apa. Saya tonjok kamu. Loh, betul tidak? Masih kita nggak tahu papa kita ngerjakan apa? Kan tertulis di Alkitab ini. Dan itu kita harus kerjakan. Setelah koma ada kalimat apa? Perhatikan, ini luar biasa loh saudara. Koma, baca. Nah, stop dulu. Kata bahkan ini kuncinya. Ayo, dalam bahasa apa saja pasti punya kata bahkan. Artinya apa bahkan itu? Lebih. Nah itu Pak Kepala Sekolah yang jawab. Lebih. Apa lagi? Lebih lagi. Ada yang setelah itu lagi. Bahkan. Padahal, perhatikan. Ada kalimat segala sesuatu. Betul tidak sebelumnya? Nah ini pertanyaannya. Kalau Bapa di surga sudah menunjukkan segala sesuatu yang dia kerjakan supaya anak itu melihat, seharusnya nggak boleh ada kata bahkan karena sudah habis. Betul? Tapi kenapa bisa bahkan? Ini luar biasa. Bahkan apa baca? Ayo, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Nah ini yang saya bingung. Kan sudah ditunjukkan sendiri pekerjaan-pekerjaannya segala sesuatu. Kenapa bisa ada lagi? Saudara, jawabannya adalah bahkan ada lagi yang lebih besar daripada yang Bapak kerjakan. Ini jawabannya. Apa itu? Kepada kita sekarang. Loh, Tuhan Yesus langsung naik ke surga. Loh, betul tidak? Berarti dia gak kerjakan apa-apa lagi atas dirinya. Karena dia punya murid-murid di dunia. Maka itu dia berkata, masih ingat berapa kali dia berkata, murid tidak lebih dari, jawab, murid tidak lebih dari gurunya. Jadi gurunya sudah meninggalkan dunia naik ke surga, kita yang ditinggal. Nah ini, ya, dua hal yang kita renungkan. Untuk, atau saya, maaf kalimat terakhir ayat 20 supaya saya bisa pindah, koma, baca sama-sama. Sehingga kita menjadi heran. Nanti kita akan lihat ada dua hal. Kenapa saudara dan saya bisa mengerjakan hal-hal yang lebih besar daripada yang Bapak sudah kerjakan. Ini rahasia luar biasa. Dan kamu, siapa kamu di sini? Kita dan orang-orang di sekitar kita akan menjadi heran. Oke. Menjadi heran itu menunjuk kepada sesuatu yang sering dikerjakan atau belum pernah dikerjakan. Sering dikerjakan. Ayo mikir, jangan asal jawab. Kalau ada kata sehingga kamu menjadi heran, itu artinya belum, bukan sering. Kalau sering nggak ada heran, udah biasa, aku tahu. Nah ini kurang telitinya baca Alkitab di sini. Maka itu kalau baca Alkitab jangan kejar setoran. Ngerti saya? Karena aku sudah janji setiap pagi harus 5 pasal. Nah itu salah, banyak pendeta salah ngajar. Salah. Satu pagi kesiangan bangun karena sudah janji 5 pasal. Begitu 5 pasal selesai, goblok. Bukan itu. Teliti saudara.
Saya bersyukur kepada Roh Kudus. Sampai hari ini dia mengajar saya cukup teliti. Maka itu saya percaya yang baru hari ini mendengar saya mengajar, saudara akan heran. Titik, koma, tanda baca, tanda seru saya perhatikan. Karena Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi sebesar ini bisa lenyap, tapi satu titik saja dari Taurat ini gak akan berlalu. Karena ada kuasanya. Nah, teliti. Renungkan. Baca Alkitab jangan berurutan. Salah. Baca Alkitab jangan ganti-ganti. Ya, pakai buku renungan harian nggak salah, tapi juga salah. Karena itu nggak akan kena kepada hidup kita. Yang tertulis di Alkitab adalah renungkan. Ya, renungkan. Ya ini nanti tolong habis saya selesai ini, Vin tadi mobilmu yang mana ya ketutupnya? Nanti. Ya, tolong nanti ya. Jadi ketutup yang hitam itu mobil siapa? Nanti saya selesai, saya minta mundur karena saya mesti ke gereja lain. Maaf, nanti aja. Nah, yang Alkitab tulis itu renungkan, bukan dibaca dan bukan dihafal. Apa arti kata merenung? Merenung itu artinya diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, sampai meresap seperti anak-anak kecil. Ayo, siapa yang pernah memperhatikan? Saya punya pengalaman banyak dengan cucu-cucu saya. Mereka kalau mau tidur minta cerita. Saya pernah buat research kepada sekian belas cucu saya. Paling sedikit anak-anak kecil itu paling dikit 30 kali bacakan buku yang sama baru mereka minta lagi. Yang paling hebat itu 61 kali. Saya aja yang baca enak, sudah hafal. Tapi anak ini enggak. Di situ saya belajar. Ternyata buat anak-anak yang mau tidur dibacakan cerita yang sama. Catat ini. Mereka menemukan hal baru lagi. Saya bingung, baru yang mana? Maka itu minta lagi. Nah, kalau sudah bosan, nah baru saya ajak ke toko buku. Kamu pilih yang mana? Luar biasa. Nah, seperti itu kata merenung. Diulang lagi, diulang lagi. Maka itu tolong mulai hari ini kalau baca Alkitab jangan pindah-pindah, jangan berurutan, ganti-ganti. Renungkan. Klimaks saya satu bagian Alkitab itu sampai 3 bulan saya nggak ganti-ganti. Tiap hari waktu Roh Kudus bekerja, ulang lagi, ulang lagi. Itu luar biasa. Mau ngambil apa? Air. Saudara dengarkan ini. Nah, maka itu saya tanya lagi. Dan kamu akan menjadi heran. Berarti ngerjakan bagaimana? Yang baru, yang belum pernah terjadi dikerjakan. Maka itu heran. Nah, maaf saya tanya. Apa sih adik-adik? Jangan lompat nge-air ya. Ayo dengerin, dengerin. Yang dikerjakan gereja itu rutin sama terus atau ada hal baru? Maaf saya cuma tanya, jangan tersinggung. Ayo jawab. Rutin. Maka itu orang gak merasa heran. Tahu kok. Mulai pembukaan doa, terus lagu pelan 2 kali, lagu cepat 4 kali, lagu pelan lagi masuk pegang. Maaf. Apanya yang heran? Loh, betul gak saya berkata ini? Habis khotbah, persembahan, pengumuman, rutin dari minggu ke minggu sama terus. Nah, harusnya gereja mengerjakan hal-hal yang belum pernah diketahui orang di luar kita. Betul? Supaya mereka menjadi heran dengan apa yang kita kerjakan. Amin. Amin. Kalau kita mengerjakan rutinitas, nggak ada yang merasa heran. Oke, Yohanes 14 ayat 12. Nah, ini hal-hal yang lebih besar lagi, ya. Lagi sekali, kalau Yohanes 5 ayat 20 tadi dikatakan bahkan Bapa akan menunjukkan kepada anak, kepada kita gerejanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kita semua menjadi heran. Yang di luar akan rasa heran juga. Nah, apa itu pekerjaan lebih besar?
toh sudah ada segala sesuatu. 14 Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, tolong dicatat. Di Injil Yohanes hanya ada 2 ayat yang memberitahu kita apa definisi orang percaya. Saya ulangi, dalam Injil Yohanes ini hanya ada 2 ayat, yang pertama Yohanes 7:38, yang kedua Yohanes 12 ayat 14. Definisi orang percaya itu apa? Maka itu saya baca lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ngapain? Ayo baca, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan. Ayo, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Stop. Karena ada koma atau titik koma. Koma ya, oh titik. Oh koma, maaf, pintar semua, berarti sudah pintar sekarang. Koma, perhatikan titik koma. Sama enggak dengan yang Papa katakan kepada Tuhan Yesus di Yohanes 5 ayat 20? Bapa sendiri akan menunjukkan kepada anak segala sesuatu yang dikerjakannya. Nah, ini definisinya. Jadi orang percaya Tuhan Yesus bukan cuma ganti nama, bukan. Orang percaya Tuhan Yesus bukan cuma ke gereja, bawa Alkitab, bukan. Orang yang percaya definisinya adalah ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, terus koma. Nah, ketemu bahkan lagi. Bahkan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kan aneh. Nah, jawabannya di sini. Sejak Tuhan Yesus naik ke surga, siapa wakilnya? Siapa wakilnya Tuhan Yesus? Kita. Maka itu ketika dia berkata kepada Simon anak Yohanes, adakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan. Terus apa tugasnya? Nah, gembalakan domba-dombaku, beri makan domba-dombaku. Artinya, Petrus, kamu yang mewakili aku di dunia ini. Betul tidak? Berarti saudara dan saya pun harus mewakili dia. Nah, jadi kalau saudara dan saya belum melakukan juga pekerjaan-pekerjaan dia lakukan, bisa nggak kita mengerjakan yang lebih besar daripada itu? Tidak bisa. Ayo, kalau kita belum, oke gini aja dah. Sebutkan 4 hal yang Yesus kerjakan yang saudara tahu. Cepat, 4. Kalau sampai nggak bisa jawab, awas kamu. 4, ayo cepat. Apa yang Yesus kerjakan? Menyembuhkan. Jangan diborong semua, ganti-ganti Pak Agus. Menyembuhkan, yang lain cepat jawab. Apa? Mengajar, memberi makan. Satu lagi. Oh, nggak bisa jawab, awas. Pantesan, saudara nggak bisa ngerjakan, dia kerjakan karena saudara nggak tahu. Mengusir setan. Betul. 4 aja yang bocor ini. 1, menyembuhkan. Ingat, perintah. Adik-adik, jangan ribut ya. Perintah yang Yesus perintahkan kepada kita, sembuhkan orang sakit atau doakan orang sakit. Coba jawab. Sembuhkan. Ayo, perintahnya doakan atau sembuhkan, cepat. Sembuhkan, tapi yang gereja lakukan, nah goblok, gitu aja sudah. Perintahnya sembuhkan kok doakan, ngawur. Apa sih arti kata doakan? Kita malas. Loh kok bisa? Biar Tuhan yang menyembuhkan, aku cuma merintah Tuhan. Kurang ajar lah itu. Kita yang harus menyembuhkan. Kemarin malam, yang Pak Billy cari donor darah AB itu kemarin dulu. Kemarin. Tadi malam. Oh, tadi malam. Ya, di grup kita pesan. Ada orang yang lagi perlu donor darah, bukan orang percaya, bukan orang Kristen. AB. Saya cek, saudara, saya suka ngecek begitu. Ternyata betul, hanya perlu 4 kantong, jadi perlu 4 orang. Maaf, saya cuma cerita. 4-4-nya yang donor itu tim pesan. Saya cuma cerita, karena itu yang saya ajarkan pada mereka. Ayo,
Nah itu bukan doa. Nah biasanya kalau ada begitu, mari kita doakan. Apa sekali? Perudara kok didoakan, ngawur. Lu betul nggak? Bertindak. Kemarin pagi tiba-tiba datang ibu-ibu saya nggak kenal, sambil ketok-ketok pintu pagar nangis. Dulu kenapa? Saya lihat di dahi kanannya benjol. Dia nangis, aduh Pak. Saya baru dipukuli suami saya. Loh ibu itu dari mana? Dia bilang dari daerah Seliwini. Loh terus ibu ini sudah karena panik. Nah akhirnya saya tahu suaminya itu orang tentara dari satu suku. Saya langsung minta hikmat Tuhan, saya mesti buat apa? Karena si suami ngancam, awas kamu lapor komandan, aku ceraikan kamu. Saya tanya, ibu sudah berapa kali dipukul saya? Terus dia tunjukkan foto-foto, sampai begini keadaannya. Nah, hikmat Tuhan datang. Saya nggak cuma doakan apa? Punya masalah berat begini kok. Saya langsung telepon kepala kerukunan dari suku suaminya yang saya tahu. 3 jam kemudian sudah diambil tindakan. Nah, cepat bergeraknya. Enggak cuma doakan goblok, awas kamu. Langsung buat sesuatu. Terus saya tanya, jadi hari ini ibu bagaimana soal makanan? Anaknya 3, bayangkan. Enggak tahu, ya udah saya keluarkan uang. Belanja dulu untuk anak-anak. Maaf saya cuma cerita. Kamis malam saudara, ini saya masih di obrolan malam. Nah, ada tukang ojek, orang Bugis. Tiba-tiba bilang, tuh, dia manggil saya papa ya. Pak saya ini malu Pak. Ya, kenapa? Saya ini belum makan dari siang. Ojek ini sepi. Terus kamu ada di mana? Saya ada di Baharia. Ini jam segini, jam 12 kurang 5 malam. Ya udah kamu ke rumah papa sekarang. Nah saya pikir setelah 5 menit pasti sudah selesai obrolan malam. Ya, dia sudah nunggu di pintu pagar. Nah, saya kasih dia uang. Nah, pas kebetulan saya di malu sekali datang ke sini. Tapi saya nggak tahu mau minta tolong siapa. Penumpang sepi begini, ya kamu gak usah malu kalau kamu nganggap saya ini papa. Muslim ya. Apa didoakan lapar? Awas kamu. Lapar kok didoakan terus. Salah. Tolong buat staflo karena dia beli nasi kuning di OYH masih buka. Hal-hal kecil, tapi kita harus beri makan. Nah tadi itu ya, saya beri makan. Karena kalau saudara tidak menyembuhkan orang berarti saudara nyakitin orang. Apa enggak amin? Kalau saudara nggak memberi makan orang berarti saudara makan orang itu. Itu saja. Kalau saudara nggak mengusir setan maka saudara diusir setan. Yang satu apa tadi lupa? Menyembuhkan, mengajar. Kalau saudara nggak mau ngajar berarti kita kurang ajar gitu. Maka itu yang percaya Yesus apa definisinya? Melakukan pekerjaan, yang melakukan bahkan. Nah ini dia lebih besar daripada itu. Karena aku pergi kepada Bapa. Apa lebih besarnya? Karena 2 hal. 1, umur. Secara umum, siapa lebih tua? Kita atau Tuhan Yesus umum? Tuhan Yesus cuma 33 tahun. Kita lebih tua. Betul? Yang kedua, secara wilayah. Ruang gerak kita, walaupun saudara nggak pernah, mungkin ada nggak pernah keluar dari Papua, tetap wilayah gerak kita lebih luas Yesus atau kita? Kita. Karena Tuhan Yesus cuma putar-putar Yudea, Galilea, Samaria, Yerusalem, muter lagi. Dia nggak pernah kemana-mana. Kita kan sudah kemana-mana. Tuhan Yesus pernah ke OYH? Lu kok tertawa? Pernah lewat saudara. Lu gimana ini? Nah ini loh ketahuan. Lu betul nggak? Tuhan Yesus pernah ke Kalibobo? Awas sama salah jawab. Siapa yang ke sana? Kita. Tuhan Yesus pernah ke Samambusa? Nah yang di kota-kota ngikutin, tanya di daerah saudara. Itu artinya, berarti betul nggak bahwa kita bisa mengerjakan yang lebih besar daripada itu? Amin. Karena waktu kita lebih banyak, luas wilayah gerak kita lebih luas dari Tuhan Yesus. Maka kalau kita kerjakan ini, maka orang-orang akan heran. Karena tidak rutin.
Jelas? Senang nggak kalau hidup seperti ini? Amen. Wah, yang senang bukan cuma kita, Tuhan juga senang, orang-orang lain juga senang. Kita bisa jadi berkat. Mau ya? Jadi harus tahu tujuan hidup. Karena kalau kita nggak tahu hidup ini untuk apa, maka nggak lebih dari awas kamu. Siapa? Kaki 4 tadi, awas. Hidup yang penuh arti. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pak Gembala, terima kasih saya dapat